Di dalam praktek, terdapat banyak usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satunya adalah dengan cara memberi potongan harga, penjualan secara bundle atau paket, atau penjualan secara cicilan. Karena begitu banyak cara untuk menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan menimbulkan berbagai isu bagaimana akuntan mengakui pendapatan. PSAK 72 yang dikeluarkan oleh IAI baru-baru ini memberikan pedoman bagaimana akuntan mengakui pendapatan berdasarkan prinsip yang dituangkan ke dalam 5 langkah. Pertemuan kita kali ini secara khusus membahas logika di balik penyusunan PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan. Dengan demikian, fokusnya adalah konsep atau logika di balik PSAK 72 dan tidak membahas secara detail bagaimana setiap langkah itu diaplikasikan karena sudah banyak buku dan juga materi-materi yang membahas 5 langkah ini secara detail. Mari kita mulai. Di dalam PSAK 72, ini IAI menggunakan 5-step model sebagai dasar untuk mengakui pendapatan. Bagi akuntan ketika dia mau mengakui pendapatan, maka dia akan melakukan 5 langkah ini untuk mengaplikasikan pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan customer. Yang kedua, mengidentifikasi jika terdapat kewajiban pelaksanaan kinerja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penyerahan barang atau jasa kepada konsumen yang apakah ada secara terpisah atau tidak. Yang berikutnya adalah menentukan harga transaksi, kemudian mengalokasikan harga transaksi tersebut ke masing-masing kewajiban pelaksanaan kinerja, dan yang terakhir mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan kinerja itu telah dilakukan. Ya, baiklah kita akan mulai mempelajari logika di balik 5 steps model tersebut. Nah, sebelum itu kita akan menjawab pertanyaan berikut. Di sini ada kasus konsumen menyerahkan sudah menyerahkan uang kepada perusahaan dan perusahaan juga sudah menyerahkan barang kepada konsumen. Pertanyaannya adalah apakah pada saat peristiwa ini pendapatan bisa diakui? Kasus kedua, barangnya sudah diserahkan dari perusahaan kepada konsumen, tetapi kasnya belum. Pertanyaan kedua, apakah dalam kasus ini pendapatan sudah bisa diakui? Dan kasus yang terakhir adalah, nah, yang ini uangnya sudah diserahkan konsumen kepada perusahaan, tetapi barangnya belum diserahkan. Apakah pendapatan bisa diakui di dalam kasus ini? Silakan Anda memikirkan jawabannya dan kita akan sama-sama diskusikan nanti di kelas. Untuk mengakui pendapatan, kita kembali ke konsep dasar, yaitu konsep kontinuitas usaha, periode, dan akrual. Sekali lagi, konsep kontinuitas usaha menyatakan bahwa pada saat atau tanggal pelaporan, perusahaan dianggap berlangsung terus dan tidak akan dilikuidasi. Implikasinya apa? Yaitu untuk mengukur kinerja per periode tertentu, maka akuntan harus memotong periode-periode tersebut ke dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kalau misalnya dia di tahun, jadi jika dia mau mengakuinya di dalam 1 tahun, misalnya tahun 2020, maka akuntan akan memotong waktunya khusus untuk periode tahun 2020, atau khusus untuk hanya tahun 2021, berarti hanya pendapatan dan biaya di 2021 dan 2022. Nah, begitu juga jika kita melihat dalam 1 tahun tertentu,
bisa saja dipotong misalnya menjadi 3 bulan saja, yaitu misalnya dari Agustus, September, dan Oktober. Atau bahkan kita bisa memotong waktunya hanya 1 bulan, misalnya hanya Agustus, September, dan Oktober. Nah, demikianlah yang dilakukan oleh akuntan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Dan kita tahu untuk mengukur kinerja ini berarti tidak lepas dari bagaimana kita mengukur pendapatan dan biaya yang terjadi selama periode tersebut. Jadi kita ulangi poin pentingnya, konsep kontinuitas usaha mengatakan perusahaan akan berlanjut terus, tetapi selama berjalannya perusahaan tersebut, kita memotong waktu-waktu tersebut ke dalam suatu potongan waktu. Potongan waktu itu yang disebut dengan periode. Jadi berdasarkan periode itulah kita mengukur kinerja perusahaan pada periode tertentu. Jadi kalau periodenya 1 tahun, berarti itu adalah pendapatan dan biaya 1 tahun. Jika periodenya 3 bulan, maka pendapatan dan biaya 3 bulan. Jika 1 bulan, pendapatan dan biaya selama 1 bulan. Dengan demikian, kalau di bulan Agustus saja kita menyusun laporan kinerja, maka jumlah penjualan atau pendapatan yang diakui adalah sebesar 80.000. Karena di sini kita melihat ada 2 transaksi penjualan yang terjadi di 6 Agustus dan 8 Agustus. Dan jika kita hendak mengukur kinerja 3 bulan, maka kita menjumlahkan semua transaksi penjualan yang terjadi selama 3 bulan tersebut. Jadi 50 tambah 30 tambah 50 dan 100.000 atau total sebanyak 230.000 untuk periode 3 bulan. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa berdasarkan konsep kontinuitas usaha, kita mengukur kinerja perusahaan berdasarkan suatu periode tertentu. Jadi selama periode tertentu, tersebutlah kita mengukur berapa besar pendapatan yang telah terjadi selama periode tersebut. Nah, dengan demikian untuk dapat mengukur kinerja berdasarkan periode, maka mau tidak mau akuntan harus menggunakan dasar yang bukan berbasis kas. Karena kita ketahui bisa saja waktu penerimaan kas berbeda dengan waktu terjadinya transaksi penjualan tersebut. Dan dengan demikian, apa dasar yang kita pakai untuk mengakui pendapatan jika bukan berdasarkan kas, itulah konsep yang kita kenal dengan dasar akrual. Jadi dengan dasar akrual, itu kita bisa mengukur kinerja perusahaan berdasarkan waktu. Dan kita tahu terjadinya kas bisa saja berbeda antara suatu waktu tertentu dengan terjadinya transaksi pendapatan atau termasuk biaya tersebut. Nah, itu konsep yang kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan awal di konsep dasar akuntansi. Nah, jadi berdasarkan konsep ini mari kita lanjutkan dasar pemikirannya. Nah, pada slide ini kita lihat kalau tadi contoh yang diberikan adalah transaksi penjualannya itu selesai benar-benar pada suatu periode waktu tertentu. Dia waktunya singkat. Jadi penjualan itu perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen pada periode waktu tertentu. Itu kejadiannya singkat. Nah, bagaimana jika periode penyerahan barangnya itu tidak bisa langsung selesai dalam satu periode tertentu? Nah, misalnya perusahaan adalah penyedia jasa konstruksi. Di dalam penyedia jasa konstruksi, maka kita ketahui bahwa proses dibuatnya pemberian jasa, misalnya konsumen meminta jasa untuk dibuatkan sebuah gedung mal. Nah, untuk membuat gedung mal tentu membutuhkan waktu yang melebihi satu periode akuntansi. Andaikan satu periode akuntansi itu adalah 1 tahun, bisa saja untuk proses pembangunan ini membutuhkan waktu lebih dari setahun, 2 atau 3 tahun misalnya. Nah, dengan demikian, karena kita sudah mengenal yang namanya konsep periode, hal tersebut tidak masalah, yaitu kita bisa tetap mengakuinya berdasarkan periode tertentu. Karena dasarnya bukan berdasarkan kas, tapi berdasarkan apa yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi kalau perusahaan sudah memberikan misalnya jasanya atau dalam hal pembangunan mal, berarti dia sudah menyelesaikan, andaikan selama periode dari Januari sampai Maret dia sudah menyelesaikan sebesar 10%, berarti logikanya perusahaan bisa mengakui pendapatan sebesar
10% tersebut. Dan kalau seandainya laporan keuangannya disusun per 6 bulan dari Januari sampai Juni, dan dari Januari sampai Juni ternyata jasa ini atau tingkat penyelesaian dari mall ini sudah 30%, berarti logikanya perusahaan sudah bisa mengakui pendapatan tersebut sebesar 30% karena dia sudah melakukan pelaksanaan kinerjanya meskipun belum 100%, tapi bisa mengakui sebesar 30% yang sudah dia kerjakan. Jadi dari contoh ini semakin jelas kenapa akuntansi menggunakan konsep dasar akrual. Nah, untuk itu mari kita lihat proses terbentuknya pendapatan. Nah, ini kita lihat di sini ada A, B, C dan D. A, B, C dan D ini secara total menunjukkan pendapatan. Jadi pendapatan anggaplah biaya 200, 100, labanya berarti pendapatan yang diakui adalah 300 miliar. Jadi kita tahu bahwa yang namanya pendapatan tentu di dalamnya sudah mengandung unsur biaya dan juga ada laba, dan itu membentuk nama yang kita kenal dengan pendapatan. Ya, gambar ini mau menunjukkan bahwa dasar kita mengakui adanya pendapatan itu adalah sejalan dengan usaha perusahaan memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, bagaimana perusahaan mengukur berapa besar usaha dia? Nah, itu yang kita kenal dengan nama biaya. Jadi kalau dia sudah menyelesaikan dari D misalnya sampai C, maka otomatis dia bisa mengakui total pendapatan sebesar 300 miliar karena dia sudah menyerahkan jasa atau melaksanakan kewajiban kinerjanya sebesar 200 miliar atau anggaplah 200 miliar itu penuh, maka jumlah pendapatannya sebesar 300 miliar. Nah, pertanyaannya andaikan kalau kasus tadi jasanya baru dilakukan setengah usahanya. Nah, berarti biayanya kan masih 50% dari 200 miliar. Jadi, berapakah besar pendapatannya? Bisa diakui oleh perusahaan? Tentu saja bukan 300 miliar, tetapi 150 miliar. Ah, itu logikanya. Jadi, dengan gambar ini kita bisa melihat bahwa yang namanya pendapatan itu terjadi ketika perusahaan sudah melakukan pelaksanaan kinerja. Nah, dengan demikian pelaksanaan kinerja itulah yang menjadi dasar berapa besar pendapatan yang bisa diakui. Jadi kalau pelaksanaan kinerjanya baru 50%, maka kita mengakui pendapatan juga sebesar 50%. Nah, sekaligus konsep ini mau menunjukkan dari D yang di bawah ini sampai C ini adalah menunjukkan waktu. Jadi bayangkan saja seandainya dari D menuju C itu adalah periode waktu lebih dari 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, maka kita bisa memotong-motong jumlah usaha ini sebesar berapa usaha atau biaya yang sudah dikeluarkan. Dari situ kita bisa menghitung berapa persentasenya. Dan sekaligus kita bisa melihat juga bahwa total pendapatan itu seharusnya totalnya kalau seandainya selesai pada saat itu sebesar 300 miliar. Itu artinya seandainya di titik C jumlah pendapatan yang 300 miliar itu ternyata bukan 300 miliar. Tetapi misalnya bisa jadi 310 miliar atau bisa juga kurang 280 miliar. Sebagai contoh, kalau dia merupakan jasa konstruksi, kadangkala di dalam perjanjian, konsumen mengatakan jika engkau bisa menyelesaikan tepat waktu, maka akan diberi tambahan bonus, misalnya 10 miliar. Berarti kan kalau perusahaan mampu menyelesaikan tepat waktu, berarti jumlah pendapatannya sebenarnya bukan 300 miliar dong, tetapi 310 miliar. Atau bisa juga kurang kalau seandainya dia tidak tepat waktu. Andaikan dipotong, dikenakan denda sebesar 20 miliar, berarti sebenarnya pendapatan dia 280 miliar dong. Nah, dengan dasar berpikir ini, kalau tadi kita ambil contoh gampang, bahwa jasa ini akan selesai selama 2 periode atau 2 tahun misalnya. Nah, berarti kalau seandainya dalam 1 tahun pertama selesai 50 miliar, berarti, bukan 50 miliar, tapi 50%, berarti kan jumlah pendapatan yang diakui bukan 300 tapi 150 miliar.
Tapi kalau ada perjanjian yang mengatakan kena denda atau ada bonus, berarti sebenarnya pendapatannya bukan 300 miliar dong, tetapi bisa jadi 310 atau justru 280 miliar, dendanya 20 miliar. Nah, dengan demikian, pada saat kita atau perusahaan itu mau mengukur pendapatan di periode pertama, dia tidak boleh hanya menghitung 300 miliar dikali 50%. Jadi dapat 150 miliar, tetapi dia harus mengestimasi berapa besar kemungkinannya dia mendapatkan 310 miliar atau 280 miliar. Dari dasar itulah baru dia menghitung berapa jumlah pendapatan yang diakui pada periode pertama. Nah, itu cara berpikirnya. Jadi kita dengan melihat gambar ini A, B, C, D adalah total dari pendapatan dan ini kejadiannya bisa melebihi dari satu periode, berarti kita bisa dengan mudah memahami jika kita membaca standar dan standar mengatakan bahwa kalau terjadi kalau ternyata di masa depan ternyata jumlah yang akan diterima perusahaan berkurang, maka kita harus menyesuaikan angka pendapatan yang kita akui pada periode berjalan. Nah, kalau ada aturan seperti itu kita sudah tahu logikanya. Ya, dari gambar ini kita melihat bahwa pendapatan harus dilihat secara total, bukan per bagian-bagian. Dengan demikian, ketika kita mengukur per bagian atau per periode tersebut, maka kita harus mengestimasi secara total berapakah sebenarnya pendapatan yang akan kita peroleh tersebut. Nah, selanjutnya, pertanyaannya adalah ketika perusahaan melakukan usaha, misalnya dia membangun suatu mall, pertanyaannya apakah dia bisa mengakuinya sebagai pendapatan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena untuk mengakui pendapatan ada syarat berikut, yaitu angka pendapatan sebesar 300 miliar itu datangnya dari mana? Datangnya harus berdasarkan kontrak antara perusahaan dengan konsumen. Jadi perusahaan tidak bisa menentukan sendiri. Oke, saya membangun mall, saya mau jual harganya 300 miliar, maka pendapatan saya bisa akui pada setiap periode berdasarkan angka 300 miliar itu. Tidak. Untuk menentukan berapa jumlah pendapatan, yaitu 300 miliar, itu harus berdasarkan transaksi antara dua pihak independen, antara konsumen dan juga perusahaan. Jadi kalau sudah ada kontrak dan kontrak dengan jelas mengatakan berapa total pendapatan yang akan diterima, nah itulah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk menghitung pendapatan. Jadi sekali lagi, ketika perusahaan sudah membangun, tidak otomatis perusahaan mengakui pendapatan kalau usaha membangun tersebut tidak didahului adanya kontrak dengan konsumen. Ya, jadi tadi contohnya pendapatannya 300 miliar itu harus berdasarkan kontrak dengan konsumen. Ya, kita lihat sekarang contoh berikutnya, pembentukan pendapatan. Nah, di sini kita lihat dari A, B1, C1, D, anggaplah jumlah yang sudah selesai itu belum penuh, maka jumlah pendapatan yang bisa diakui adalah 90 miliar sepotongnya. Sepotongnya lagi mungkin selesai pada periode selanjutnya. Jadi, kalau di periode kedua, berapakah jumlah pendapatan yang bisa diakui? Sebesar 70 dan 140 M. Jadi, 210 miliar. Kalau di periode sebelumnya cuma 90 miliar. Kenapa? Karena baru selesai dari D ke C1. Kemudian periode kedua C1 sampai C. Berapakah jumlah pendapatan yang diakui? 210 miliar. Ya, tetap dan jangan lupa sekali lagi bahwa angka pendapatan total 300 miliar ini harus didahului adanya kesepakatan antara pemberi kerja atau konsumen dengan perusahaan sebagai penyedia jasa konstruksi. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana jika perjanjiannya itu bukan hanya membangun sebuah mall, tetapi juga mengerjakan semua mebel-mebel di dalam mall. Berarti kinerja yang akan diberikan oleh perusahaan bukan cuma satu, tetapi dua. Yang pertama bangun mall, yang kedua membuat mebel-mebelnya atau furniture dari mall tersebut. Nah, di sini kita lihat di sebelah kanan ada gambar dari A1, D1, C1, B1. 300 miliar itu tadi untuk membangun mallnya.
Kemudian untuk furniture-nya 100, total pendapatannya adalah 200 miliar. Jadi sekali lagi ini berdasarkan kesepakatan angka ini munculnya. Ya, jadi total kontrak itu adalah 500 miliar. Nah, meskipun total kontrak 500 miliar, 300 miliar untuk bangun mall, 200 miliar untuk menyediakan mebelnya, nah kita perlu memisahkan mana yang untuk bangunan, mana yang untuk mebel. Kenapa? Karena kita tahu biasanya bangunan dulu dikerjakan, baru kemudian mebelnya di dalamnya disediakan. Jadi andaikan di sini kita melihat bahwa bangunannya itu duluan dikerjakan, maka total pendapatan yang bisa diakui itu pertama kita lihat dulu dari D2 ke 2020. Ini mungkin dari 300 miliar mungkin ya mungkin sekitar 40 atau 50%. Nah, berarti hanya sebesar itu pendapatan yang bisa diakui untuk bangunan. Kemudian sepanjang tahun 2020 sampai pertengahan sampai sekitar ya pertengahan 2020-2021. Nah, ini bangunan mallnya sudah mau selesai dan pada saat dan tidak lama kemudian mulai dikerjakan mebel-mebel untuk mengisi mall tersebut. Nah, di sini kita melihat berarti kita sebenarnya harus memisahkan performance obligation atau kewajiban pelaksanaan kinerja yang pertama yaitu bangun mall dengan performance obligation yang kedua yaitu membuat mebel-mebelnya. Nah, di sini kita melihat seandainya kita tidak memisahkan maka otomatis pengukuran kinerja kita akan menjadi kurang tepat. Kenapa? Karena perusahaan mulai memberikan jasa untuk bangunan dengan memberikan jasa untuk membuat mebel itu dilakukan di periode yang berbeda. Kecuali sama-sama dikerjakan berbarengan antara bangunan dan mebel, berarti perusahaan bisa mengakui bukan hanya pendapatan dari pemberian jasa konstruksi membuat mall, tetapi juga untuk pembuatan mebel. Ya, jadi ini tergantung kasus. Di sini kasusnya diasumsikan bangunannya dibuat dulu, kemudian mebelnya baru dibuat. Nah, dalam kasus ini kalau kita mengakui 500 miliar itu langsung di awal berdasarkan persentase pembangunan hanya mall, maka otomatis kita menjadi kelebihan menghitung pendapatan karena mebelnya itu mulai dikerjakannya bukan di periode awal-awal dari 2020. Itulah sebabnya kenapa di dalam PSAK 72 itu salah satu kriteria dari 5 steps itu adalah meminta kita itu untuk memisahkan antara satu performance obligation dengan performance obligation lainnya. Nah, di sini ada beberapa isu pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu Telkomsel menawarkan pembelian paket handphone secara cicilan 500.000 per bulan dan otomatis Anda mendapatkan paket data dan kemudian menelpon 100 menit dan mengirim SMS 400. Berarti ini digabung handphone dan juga jasa untuk penyediaan data dan komunikasi. Kemudian kasus kedua adalah pengakuan pendapatan suatu perusahaan properti mau menjual villa yang siap huni sebesar 15 miliar. Kemudian kasus yang ketiga, nah ini pembelian beli dua gratis satu. Nah, menurut Anda, di antara ketiga kasus ini, manakah kasus yang paling menimbulkan isu pengakuan pendapatan yang cukup kompleks atau rumit? Silakan Anda pikirkan, kita akan bahas bersama-sama di kelas. Ya, dengan demikian kita sudah melihat logika atau konsep dasar di balik penyusunan PSAK 72 yang memperkenalkan 5 steps model ini. Jadi kalau kita lihat dari konsep tadi, yang poin-poin pentingnya adalah konsep itu diturunkan dari cara berpikir kontinuitas usaha, perioda, dan akrual.
Karena kita akan mengukur kinerja itu berdasarkan satu periode tertentu. Berdasarkan logika itu, maka kita akan mengukur pendapatannya berdasarkan berapa besar usaha yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tersebut. Bahasa kerennya di dalam 5 steps model ini adalah performance obligation. Dan ketika kita mau mengukur berapa besar pendapatan, itu tidak bisa berdasarkan harga yang kita tentukan sendiri, tetapi harga itu harus berdasarkan harga yang juga telah disepakati oleh customer. Nah, memahami dua cara berpikir ini, bahwa pendapatan diakui sejalan dengan performance obligation yang sudah dilakukan oleh perusahaan, dan berapa jumlah pendapatan yang dihitung itu tergantung berapa besar performance obligation yang sudah diberikan, dan angkanya berdasarkan kesepakatan perusahaan dengan konsumen. Maka kita bisa memahami bahwa 5 steps model ini dilandasi oleh cara berpikir tersebut. Nah, yang pertama, makanya kita lihat mengidentifikasi kontrak dengan customer, mengidentifikasi performance obligation. Yang pertama tadi mengidentifikasi kontrak dengan customer, karena sudah jelas bahwa pendapatan tidak boleh ditentukan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi performance obligation kalau terpisah, karena logikanya jika ada lebih dari satu performance obligation dan performance obligation itu dilakukan di periode yang berbeda, tentu itu akan sangat menentukan berapa besar laba yang kita hasilkan pada periode tertentu. Karena performance obligation yang dilaksanakan di periode yang berbeda, tentu angka labanya berbeda dibandingkan kalau semuanya kita hitung di periode yang sama, padahal performance obligation-nya tidak serentak dilakukan di periode yang sama. Kemudian menentukan berapa harga transaksinya, harga transaksi yang muncul dari kontrak dengan customer. Yang berikutnya, jika ternyata dalam harga transaksi tersebut, misalnya tadi 500 miliar, kemudian ada dua performance obligation, membangun mall dan membuat mebel, maka kita harus menghitung untuk membangun mallnya berapa dan membuat mebelnya berapa. Dalam contoh tadi, membangun mall 300 miliar dan membuat mebelnya 200 miliar. Dan langkah terakhir adalah akui pendapatan ketika setiap performance obligation is satisfied. Di sini kita jadi lebih ngerti, ya tentu. Karena kita mau mengukur kinerja perusahaan dengan baik di periode tertentu, maka kita harus akui pendapatan ketika performance obligation itu dilakukan. Jadi, karena kita mengukur berapa besar pendapatan hasil dari usaha-usaha performance obligation yang kita lakukan, yang kita sebut dengan istilah biaya di dalam laporan keuangan, sehingga antara biaya dan pendapatan itu match di dalam satu periode yang sama, sehingga menghasilkan angka kinerja yang benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, itulah logika dasar di balik penyusunan PSAK 72. Semoga kiranya materi ini membantu Anda memahaminya, karena jika belajar accounting dengan memahami konsep di balik setiap praktek, maka belajar accounting itu akan selalu menyenangkan. Sekian dari saya, sampai bertemu di kelas.